Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya bercerita tentang kasus HIV ya. Jadi kasus HIV ini saya ketemui memang di jalurnya Facebook. Jadi singkat kata pada waktu itu kan saya melihat saya buka HP, lihat-lihat grup grup HIV. Terus saya lihat itu, kalau nggak salah pada waktu itu saya ketemu HIV yang daerah Makassar atau Sulawesi ya pada waktu itu ya. Terus saya bikinlah coret-coretan tentang penyebab penyakit HIV, terus perjalanannya, terus teknik penanganannya ya, pola makan, terus pantangannya juga. Terus hal-hal apa yang mengganggu tubuh itu sampai sebegitu drastis turunnya gitu kan. Akhirnya setelah saya sudah buat tulisan itu, terus saya posting. Kalau nggak salah pada waktu itu sih daerah Makassar apa Sulawesi. Tapi ini sih di HP sih ada grupnya. Setelah itu masih saya ingat betul pada waktu itu sore-sore kalau nggak salah itu sore-sore masuklah bapak-bapak satu itu bertanya tentang kasus HIV. Pertanyaannya, apakah bisa diatasi HIV itu? Jadi saya jawab pada waktu itu, insya Allah ini masih bisa diatasi, saya bilang. Terus bagaimana caranya? Terus saya cerita, penyakit itu hanya sebuah nama, tetapi bagaimana nanti penyakit itu menuju ke nama tersebut. Terus nanti perjalanan HIV ini masuknya dari sini, terus nanti keluarnya dari sini, organ yang diserang ini, yang kena yang ini dan yang ini, terus pola makannya biasanya seperti ini, yang menyebabkan penyakit itu tambah parah. Maka dirubah pola makannya harus seperti ini. Terus kalau mau dikasih pertanyaannya pada waktu itu, bisa nggak kira-kira diatasi HIV itu tanpa obat pada waktu itu ya. Jadi ya kalau kasus HIV itu diatasi tanpa obat sih kemungkinan besar itu bisa. Hanya saja kemungkinan kalau saya melihat itu satu lama, yang kedua itu mungkin sampai kemungkinan besar itu bisa, hanya saja lama, terus juga pola itu harus benar. Berarti kalau fungsi obat itu sebenarnya dimasukkan ke dalam tubuh itu kan bukan mengobati penyakit sesuatu itu. Jadi fungsi obat itu bagaimana kita mengobati organ itu biar sempurna, biar bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Itu yang dimaksud. Jadi obat itu pada dasarnya itu tidak ada yang mengobati penyakit. Semua jenis obat itu kalau menurut pendapat saya secara pribadi itu tidak ada obat yang mengobati penyakit. Yang ada itu obat untuk menguatkan organnya, ataukah obat untuk membuang sumbatan, atau obat untuk obat untuk umpamanya menaikkan energi, menurunkan energi, melancarkan energi, kan begitu bahasanya. Sehingga nanti yang dimaksud obat itu untuk penguatan organ itu, setelah organ itu kuat, maka dia bisa berfungsi maksimal seperti biasanya. Maka apa sih bahasa itu kan juga harus kita pahami. Jadi maka di situ nanti terjadi keseimbangan. Jadi antara keseimbangan psikis dan mental ya.
Oh, aduh, saya lupa mas. Ntar dulu ya, ulangi dulu ya, bisa ya? Terlalu banyak sih menitnya. Dihapus aja ya itu ya. Terus Iya, tapi nggak kematian, nanti dipotong sama saya. ada potong ya. Iya, nanti diulangi lagi ya nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bercerita tentang penanganan penyakit HIV. Tetapi kalau penyakit HIV ini pada waktu itu saya dapat itu dari Facebook ya. Facebook pada waktu itu. Pada waktu itu awalnya itu saya melihat grup-grup di Facebook itu, grup-grup HIV. Terus saya masuk grup itu. Kalau nggak salah pada waktu itu ke grup, kalau nggak Makassar itu Sulawesi pada waktu itu. Akhirnya saya buatlah pada waktu itu coret-coretan ini ya, coret-coretan di Facebook itu tentang penyakit HIV. Setelah itu baru saya posting. Setelah saya posting itu baru pada waktu itu adalah bapak-bapak satu itu bertanya, bisa nggak ditangani kasus HIV sampai normal, katanya. Insya Allah bisa bapak, saya bilang. Apa benar masnya bisa menangani, katanya. Bisa insya Allah gitu. Tapi pada waktu itu kan saya ceritanya hanya lewat ini aja, lewat telepon pada waktu itu. Jadi hari ini di telepon kami konsultasi. Terus besok telepon lagi bapak itu, besok telepon lagi cerita-cerita lagi. Lusa telepon lagi cerita-cerita lagi. Terus saya lihatlah foto lidahnya pada waktu itu ya. Mohon maaf bapak, saya bilangin. Mohon dikirim dulu foto lidahnya biar saya cek lidahnya apakah nanti masih bisa ditangani apa tidak pada waktu itu. Terus bapak kirimlah foto itunya. Bapak itu kirim foto lidahnya. Setelah saya lihat, oh ini berarti penyakit HIV tapi jenisnya berbeda ini, saya bilangin. Ini beda dengan penyakit-penyakit HIV yang lain. Setelah begitu, oh ya sudah, katanya. Ini organ mana yang bermasalah? Oh mas, kata bapak itu. Kalau saya melihat dari lidah ini, terus dari keluhan yang bapak runtutkan ini, maka permasalahannya satu di paru-paru. Yang kedua itu juga di lambung pada waktu itu. Tapi lambung itu dia berkaitan dengan penyakit liver. Yang menyebabkan liver itu menekan organ lambung itu sehingga timbul mah. Tapi mah kronis. Itu yang mah kronis itu berarti hubungannya antara pada waktu itu ya antara liver terus limpa, antara liver terus lambung ya, liver limpa lambung terus paru. Itu organ yang bermasalah pada waktu itu. Terus juga daya tahan tubuhnya melemah. Jadi setelah saya dikirim foto lidahnya ini, terus dikirim gejalanya, oh berarti posisi penyakit HIV ini di sini nih kira-kira di organ yang imbas dari permasalahan itu, parunya bermasalah juga. Pada waktu itu kan batuk kering juga, batuk kering terus kalau nggak salah mengeluarkan darah juga pada waktu itu. Terus keluhan bapak itu juga kalau makan itu perutnya sering perih, makan sedikit ke dalam perih. Terus juga daya tahan tubuhnya lemah. Terus buang air besarnya pada waktu itu juga sulit ya. Terus buang air kecilnya juga coklat. Terus sering kedinginan. Terus badan itu juga dulu dia badannya gemuk, sekarang sudah kurus ya, kurus kerontang lah bahasanya itu.
Terus juga saya cerita-cerita sama bapak itu. Jadi ceritanya begini. Pada awal saya kena ini kan kami ada 7 orang, Mas, katanya. Ada 7 orang. Kalau nggak 7 orang pada waktu itu 9 orang lah. Kami ada 7 orang nih. Terus suntik HIP, bukan suntik silikon. Suntik silikon. Tapi pada waktu itu yang disuntik itu katanya alat kelaminnya. Berarti alat kelamin itu disuntik sama silikon. Terus dengan harapan itu alat kelamin itu bisa besar pada waktu itu. Yang disuntik silikon ini suntikannya satu. Alat suntiknya satu, ganti-gantian. Jadi umpamanya nih si A disuntik alat kelaminnya sudah besar nih. Jarum yang ini tetap dipakai nih, masukkan lagi silikon, suntik lagi. Jadi satu suntik itu ganti-gantian gitu. Setelah itu, tapi katanya sih setelah disuntik itu, terus dia cerita entah bagaimana caranya pada waktu itu ya. Akhirnya terdiagnosalah dia itu kena penyakit HIV. Setelah dia kena penyakit HIV itu, terus kan di rumah dia masih punya istri. Terus dia hubungan suami istri lagi, terus istrinya kena. Terus juga setelah istrinya kena, pada waktu itu dia melahirkan anak ya istrinya. Terus anaknya juga kena pada waktu itu. Jadi istrinya pertama dia disuntik alat kelaminnya sehingga muncul katanya diagnosa HIV. Terus di rumah dia punya istri berhubungan, terus istrinya juga terjangkit HIV juga. Terus anak yang dilahirkan juga kena HIV juga pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kan bapak itu nangis-nangis terus tuh setiap kali konsultasi nangis, setiap konsultasi lagi nangis gitu loh. Asal konsultasi lagi nangis lagi gitu terus tuh. Bahasanya, aduh mas tolonglah saya mas gitu terus. Ini saya sudah ketakutan banget ini katanya. Karena apa? Satu, dia yang menyebabkan ketakutan itu sebenarnya teman dia yang 7 orang itu atau teman dia yang 9 orang itu pada waktu itu semuanya meninggal. Kena HIV juga. Semua sudah meninggal. Jadi cuma tinggal satu-satunya dia yang bertahan. Terus istrinya pada waktu itu, istrinya bapak itu juga pada waktu itu meninggal juga kena kasus HIV. Jadi cuma tinggal dia sama anaknya. Tapi anaknya itu katanya sekolah di pesantren nih. Pesantren ini penghafal Quran gitu loh. Jadi setelah itu istrinya meninggal, teman-temannya sudah semua meninggal nih. Terus bapak itu bercerita pada sebelumnya kan begini. Sebelumnya itu bapak ini seorang guru di sekolah lah. Entah sekolah apa, tapi saya sering lihat postingannya sih memang dia guru. Jadi di satu sisi dia guru, terus kena HIV juga. Terus ini yang paling menyakitkan kata dia itu di rumah tangganya ya, di ibu mertuanya itu dia diusir. Tidak boleh pulang ke rumah karena dia terjangkit dengan HIV. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga katanya itu dia dikucilkan oleh masyarakat setempat. Dikucilkan dari masyarakat setempat itu. Terus tinggallah dia di satu pulau. Jadi bapak itu tinggal di satu pulau itu. Perjalanan dari pulau itu ke pulau yang satunya itu lebih kurang memakan waktu sekitar 7-8 jam. Nah, disitulah dia tinggal. Nah, dari situ saya ditelepon dari tempat di tengah-tengah pulau itulah. Di tengah-tengah pulau itu dia tinggal. Akhirnya setelah cerita,
dapatlah saya kesimpulan bahwa memang Bapak ini kan penyakit HIV, tetapi penyakit HIV-nya berbeda dengan orang lain. Terus saya bilangin pada waktu itu, Pak, ini insya Allah sih masih bisa diatasi, dengan catatan Bapak itu mau ngikuti pola apa yang saya sarankan. Karena insya Allah ini saya sudah banyak menangani kasus HIV, alhamdulillah semuanya bagus. Saya bilangin terus terang seperti itu. Terus Bapak ini ngomong, Mas, apa Pak? Saya bilangin, boleh nggak saya minta tolong gitu? Minta tolong apa? Boleh nggak saya disambungkan sama pasien-pasien yang sudah ditangani Masnya itu, yang HIV itu? Saya ngobrol-ngobrol gitu. Oh, tidak bisa Pak, saya bilangin. Kalau ini kan konsepnya ini apa namanya ya, bahasanya ya, privasi ya. Jadi privasi itu tidak boleh Pak. Tapi saya bisa meyakinkan Bapak bahwa ini memang insya Allah selesai. Terus juga alhamdulillah saya menangani HIV itu sudah ada lebih kurang 25 orang. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus, saya bilangin. Iya, tapi kan kalau saya cuma dengar satu pihak dari Masnya kan, bukan saya tidak percaya, tetapi saya kepengen lebih detail lagi, kata Bapak itu. Jadi ya akhirnya saya nggak ngasih. Saya agak bingung nih, ini nih. Karena apa? Saya agak bingungnya begini. Alhamdulillah yang saya tanganin ini kan sudah selesai. Ya kan, yang lain loh sudah selesai, sudah bisa aktivitas lagi dengan normal, terus ya tidak ada masalah lah. Terus untuk kasus HIV itu orang itu sudah lupa, sudah nggak mikirin ke sana lagi pikirannya. Nah, jadi yang saya jaga sebenarnya Bapak itu, kalau di telepon itu nanti sama pasien-pasien saya yang lain, saya agak berat hati nih, saya takutnya nanti diungkap lagi bahasa itu. Mohon maaf, saya kena HIV, bagaimana kamu kena HIV, takutnya begitu. Akhirnya kan cerita masa lalu terungkap lagi gitu. Jadi akhirnya saya nggak ngasih pada waktu itu. Nah, setelah itu saya lihat, kalau gini saja Bapak, kalau Bapak percaya ya insya Allah saya bisa atasi. Tetapi kalau Bapak tidak percaya ya juga tidak apa-apa, karena saya kan juga tidak memaksa, dan saya juga tidak memaksa Bapak berobat sama saya. Oh begitu ya Mas, katanya. Iya, insya Allah saya tidak memaksa Pak. Kalau Bapak kepengen berobat ya silahkan, nggak berobat ya nggak apa-apa. Karena saya juga tidak mencari penyakit-penyakit ini, saya bilangin. Oh ya sudah.